Pernahkah Anda membayangkan, suatu hari nanti, di sebuah kafe yang nyaman di Helsinki, atau di tengah hiruk-pikuk jalanan New York, tiba-tiba terdengar percakapan yang familiar, percakapan dalam bahasa Indonesia? Kini, itu bukan lagi sekadar mimpi, atau angan-angan belaka. Bahasa Indonesia telah dengan gagah berani melintasi samudera yang luas, merambat dengan cepat lewat gelombang digital yang tak terbatas, dan secara perlahan tapi pasti mulai menarik perhatian dunia internasional. Program BIPA, atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, kini tersebar luas di puluhan negara. Sementara itu, aplikasi belajar bahasa Indonesia mencatat lonjakan pengguna yang signifikan dari berbagai belahan dunia, dan kelas bahasa Indonesia di universitas-universitas internasional semakin diminati oleh para mahasiswa. Bahasa kita kini menjelma menjadi jembatan baru yang menghubungkan berbagai budaya. Lantas, apa sebenarnya yang mendorong dunia untuk mulai belajar bahasa Indonesia? Ini adalah gabungan dari kekuatan ekonomi yang terus berkembang, kekayaan budaya yang mempesona, potensi pariwisata yang luar biasa, dan tentu saja kekuatan digital dari warganya yang semakin mendunia. Mari kita telusuri lebih dalam alasan-alasan di balik fenomena yang menarik ini. Inilah kisah tentang bagaimana bahasa kita mulai spin penting daya tarik global bahasa Indonesia, sebuah fenomena yang kian terasa di berbagai belahan dunia. Bahasa Indonesia, lebih dari sekadar alat komunikasi, kini menjadi jembatan penghubung antar budaya dan bangsa. Didorong oleh kekuatan ekonomi dan budaya yang dinamis. Kekuatan ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh menjadi daya tarik utama bagi para investor asing. Sementara itu, kekayaan budaya Indonesia yang beragam dan mempesona menarik minat wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Indonesia kini raksasa ekonomi Asia Tenggara, dengan potensi pasar yang sangat besar dan menjanjikan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik. Anggota G20, yang memiliki peran penting dalam percaturan ekonomi global. Keberadaan Indonesia dalam forum G20 semakin memperkuat posisinya sebagai pemain kunci di kawasan Asia Tenggara, dan pasar yang menjanjikan bagi para pelaku bisnis dan investor. Peluang investasi di Indonesia sangat beragam, mulai dari sektor infrastruktur, energi, hingga teknologi. Investor dan ekspatriat dari berbagai negara belajar bahasa kita untuk mempermudah komunikasi dan integrasi dengan masyarakat lokal, demi membangun relasi bisnis yang kuat dan langgeng. Kemampuan berbahasa Indonesia menjadi nilai tambah yang signifikan dalam menjalin kemitraan bisnis yang sukses. Musik, film dan sastra Indonesia semakin dikenal luas, mulai diakui dunia, sebagai bagian dari kekayaan budaya global. Dari Rich Brian, musisi Indonesia yang mendunia, hingga film The Raid yang memukau para pecinta film aksi. Pariwisata pun berperan penting dalam mempromosikan bahasa Indonesia. Turis ingin berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal, menawar di pasar tradisional, dan mengucapkan salam dalam bahasa lokal sebagai bentuk penghormatan. Universitas luar negeri semakin banyak yang membuka program studi Indonesia untuk memenuhi permintaan akan tenaga ahli yang memahami Indonesia. Menghasilkan peneliti dan diplomat fasih berbahasa kita, yang berperan penting dalam hubungan internasional. Pertukaran pelajar dan program dan beasiswa semakin memperluas jejaring duta budaya Indonesia di seluruh dunia. Mereka menjadi jembatan penghubung antara Indonesia dan negara lain. Semua faktor ini secara sinergis mendorong bahasa Indonesia ke panggung global, menjadikannya bahasa yang semakin relevan dan penting di era globalisasi ini. Selain ekonomi dan pendidikan, kekuatan netizen Indonesia tak bisa diabaikan. Netizen Plus 62 dikenal aktif, solid, dan mampu membuat topik viral dalam hitungan jam di media sosial global. Mereka membanjiri kolom komentar selebritas dunia, klub sepak bola, hingga organisasi internasional dengan bahasa Indonesia. Awalnya dianggap negatif, kini aksi mereka dilihat sebagai ekspresi kebanggaan nasional dan promosi budaya. Netizen kita membagikan resep, menjelaskan batik, hingga mempromosikan keindahan alam lewat media sosial. Interaksi ini membuat orang asing penasaran, mulai bertanya arti kata-kata khas Indonesia. Netizen Indonesia telah menjadikan bahasa kita hidup, dinamis, dan menarik untuk dipelajari. Di era digital ini, netizen Indonesia tanpa henti menciptakan dan mempopulerkan frasa-frasa khas yang kemudian menjadi viral di dunia maya. Salah satu contoh klasik adalah WKOK.
Tak ketinggalan pula, ungkapan menyala abangku yang penuh semangat, ikut meramaikan jagat internet. Fenomena ini membawa kekayaan budaya kita ke panggung global. Tawa digital dan ekspresi unik ini menjadi ciri khas tersendiri dari interaksi online di Indonesia. Bahkan, fenomena ini jadi topik menarik yang dibahas oleh para kreator konten asing. Mereka mencoba memahami dan menginterpretasikan makna di balik setiap frasa. Frasa seperti menyala abangku, yang awalnya mungkin hanya digunakan di kalangan tertentu, kini meluas jangkauannya. Begitu pula dengan pinjam dulu 100, yang menggelitik rasa humor. Ungkapan-ungkapan ini menembus batas negara, diadopsi dengan cara lucu dan kreatif oleh orang asing yang tertarik dengan budaya Indonesia. Meme dan humor lokal menyebar cepat melalui berbagai platform media sosial, menjangkau audiens yang lebih luas. Hal ini membuat bahasa Indonesia semakin dikenal dan diperbincangkan, bukan hanya sebagai bahasa, tetapi juga sebagai bagian dari budaya internet yang dinamis. Bahasa kita kini menyebar bukan hanya lewat kursus formal dan materi pembelajaran tradisional, tapi juga lewat interaksi spontan dan percakapan kasual di dunia maya. Setiap frasa yang viral menjadi jendela kecil yang menanam benih keingintahuan di benak orang asing tentang Indonesia. Inilah diplomasi budaya modern, bahasa kita hadir, diperdengarkan, dan didiskusikan di forum internasional. Hal ini memicu minat dan motivasi orang untuk belajar lebih jauh tentang bahasa Indonesia dan budayanya. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari percakapan global yang semakin inklusif dan beragam. Meningkatnya minat belajar bahasa Indonesia mencerminkan posisi Indonesia yang makin diperhitungkan dunia. Pengakuan UNESCO sebagai bahasa resmi di Sidang Umum 2023 jadi tonggak sejarah penting. Status ini mendorong institusi global memfasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia. Netizen Indonesia membangun citra bangsa yang hangat, humoris, dan bangga akan identitasnya. Harapannya, bahasa Indonesia digunakan aktif di diplomasi, bisnis, sains, dan seni dunia. Fenomena hari ini adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih bersinar. Dengan persatuan dan partisipasi global, kita menggemakan suara bahasa kita ke seluruh penjuru bumi.